You like an animal. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. Assalamualaikum ya guys. Hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan segala kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys. Saya mulai bahasan tentang Perkutut Aji Wisnumurti berdasarkan keilmuan, pengalaman, dan penglihatan saya. Perkutut Aji Wisnumurti membahas tentang burung perkutut sangatlah benar-benar menyenangkan, terutama menguak sisi katuranggan, sisi daya wahyoni dan penunggu gaib yang dimiliki perkutut itu sendiri, yang dikenal dengan sebutan Perkutut Aji. Tentunya semua itu benar-benar menjadi faktor-faktor daya tarik perkutut itu sendiri, selain dari manggungnya yang luar biasa indah untuk selalu dirawat dengan baik dan dipelihara. Perkutut Aji Wisnumurti adalah perkutut yang memiliki warna hitam total di bola matanya dan pada bagian kaki serta paruhnya berwarna hitam. Tentu itu adalah ciri mati atau katuranggan yang bisa dilihat oleh kita secara fisik di tubuh Perkutut Aji Wisnumurti itu sendiri. Tapi untuk melihat sisi bentuk wujud penunggu gaib yang ada di dalam Perkutut Aji Wisnumurti, tentunya itu benar-benar membutuhkan kemampuan dan keilmuan yang benar-benar mumpuni untuk bisa melihat makhluk gaib di balik perkutut itu sendiri. Dan tentunya tidak semua sembarang orang bisa melakukannya dan bisa melihat dengan jelas dan tepat. Perkutut Aji Wisnumurti lebih memiliki kekuatan daya wahyoni yang sangatlah besar dibandingkan perkutut lainnya, dan sumber daya kekuatannya itu terletak ada di bola matanya yang hitam secara keseluruhan, sehingga Perkutut Aji Wisnumurti di zaman dahulu hanya boleh dipelihara oleh raja dan para pemimpin saja. Tentu itulah yang menjadikan perkutut ini memiliki kasta derajat yang lebih tinggi dari burung-burung lainnya di kalangan masyarakat, sehingga sampai di zaman sekarang pun juga dipercaya pemilik Perkutut Aji Wisnumurti pasti akan menjadi seorang pemimpin dan bisa membawa banyak kebaikan dalam hidup bagi semuanya jika itu cocok dan selaras di dalam diri pemiliknya. Perkutut Aji Wisnumurti adalah perkutut yang benar-benar termasuk langka, sangat pemilih dan sulit ditemukan. Jarang yang memilikinya karena tidak semua orang bisa cocok ketika memeliharanya. Biasanya cocok dipelihara oleh penjabat, para pemimpin, tentara, polisi, pengusaha. Jika cocok karena perbawanya dari Perkutut Aji Wisnumurti
sangat besar, tentu daya tuah yoninya benar-benar sangat bagus sekali untuk pemiliknya. Jika sudah diselaraskan dengan perkutut Aji Wisnumurti itu sendiri, dipercaya dapat membawa keberuntungan hoki bagi pemiliknya, menambah daya pengasihan, kawibawaan, dan karisma, membuat siapapun jadi asih segan dengan sendirinya. Untuk kemudahan dalam meniti karir pekerjaan apapun, dapat meningkatkan derajat hidup pemiliknya, kemudahan di dalam mencari rezeki, mudah mendapatkan ilham petunjuk dalam dirinya untuk menghadapi masalah apapun dalam hidup, serta bijak dalam bertutur kata dan cerdas dalam memimpin dan mengambil keputusan apapun, menambah kepekaan insting dan intuisi di dalam diri pemilik, dapat menjadi pelindung gaib dari kiriman serangan makhluk gaib jahat apapun, seperti misal santet. Tapi apabila jika pemiliknya tidak bisa selaras dengan perkutut Aji Wisnumurti, terutama penunggu makhluk gaib perkutut Aji Wisnumurti itu jahat, justru bisa dapat membawa malapetaka atau nasib sial apes, bernasib buruk sekali, seperti misalkan seret rezeki, bertengkar terus rumah tangganya, hawa di dalam rumah selalu panas, tidak nyaman untuk ditinggali dan tidak betah untuk tinggal terlalu lama, sakit-sakitan, biasanya sakit lalu sembuh kemudian sakit terus begitu hingga sakitnya benar-benar parah. Sakit bergantian di antara salah satu anggota keluarga. Bahkan yang paling parah adalah bisa kecelakaan, tentunya akan mengakibatkan kematian dan efek-efek buruk lainnya yang bisa terjadi. Filosofi perkutut Aji Wisnumurti adalah Wisnumurti atau memurti adalah perwujudan Dewa Wisnu yang membesar dan angker wujudnya, namun bermakna kedamaian. Sebagai dewa pemelihara dalam konsep Trimurti, Dewa Wisnu senantiasa memelihara semua ciptaan Sang Maha Pencipta dengan sebaik mungkin. Ketika manusia melakukan dan banyak berbuat kesalahan dan dianggap sudah melewati batasannya, maka sebagai dewa terkadang bisa saja bersifat sangat tegas dan keras. Puncaknya adalah dengan kemarahan untuk kedamaian, dan itulah yang disebut memurti. Bahkan beberapa kali Dewa Wisnu pernah memurti dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi alam semesta ciptaan Sang Maha Pencipta agar kembali tertata berjalan di jalurnya dengan baik sebagaimana mestinya, serta terus mengingatkan manusia supaya selalu ingat kepada Sang Maha Pencipta agar tidak mengumbar nafsu angkara murka dalam dirinya dan merusak alam. Tentunya di sini dengan memiliki, merawat dan memelihara perkutut Aji Wisnumurti, sangatlah diharapkan sekali pemiliknya dapat bisa selalu mengendalikan segala nafsu-nafsu yang tidak baik di dalam dirinya, sehingga bisa dapat memiliki dan mempunyai akhlak, adab, budi pekerti, perilaku yang baik, serta sifat seperti Dewa Wisnu dapat mewujud menjadi kebaikan dan kebenaran menyatu di dalam diri pemilik perkutut Aji Wisnumurti, sehingga hidupnya diharapkan bisa dapat menjadi manfaat dan memberikan manfaat untuk banyak orang di dalam hidupnya.
dan menjadi panutan dan penuntun bagi semuanya. Perkutut Aji Wisnumurti itu juga merupakan simbol dari memayu hayuning bawana, ajaran yang selalu menjaga keseimbangan lahir batin alam semesta luar dan alam semesta dalam diri, mengajarkan kedamaian dan kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia. Perkutut Aji Wisnumurti itu pasti memiliki kodam, dan kodam itu rata-rata sebagian besar memiliki sosok-sosok wujud seperti misalkan pertapa, sosok panglima, sosok patih, sosok senopati, dan hewan gaib biasanya berupa harimau, naga, dan tidak tertutup kemungkinan juga bisa berkodam yang tidak baik atau jahat. Jadi berhati-hatilah jika tidak cocok segera untuk melepaskan kembali ke alam atau diberikan kepada yang cocok kuat memeliharanya, sehingga imbas efek buruk negatif dari penunggu gaib jahat yang ada di Perkutut Aji Wisnumurti bisa hilang dan sirna, tidak terus mengenai anggota keluarga yang lainnya. Biasanya Perkutut Aji Wisnumurti yang sudah selaras dengan pemiliknya akan memberikan tanda-tanda secara khusus jika ada serangan gaib jahat datang dengan berterbangan ke sana kemari tanpa jeda, bisa berjam-jam, padahal tidak ada apapun atau siapapun yang mengganggunya. Dan jika akan mendapatkan rezeki atau keuntungan bagi pemiliknya, biasanya Perkutut Aji Wisnu akan manggung tanpa jeda di waktu-waktu jam tertentu. Tentu segala keunikan dan keanehan yang terjadi pasti akan didapatkan oleh pemilik Perkutut Aji Wisnumurti, dan tidak selalu yang terjadi semuanya sama ya guys. Dan biasanya yang memiliki Perkutut Aji Wisnumurti itu di zaman dahulu selalu menjalankan puasa kelahiran atau weton untuk kemudahan dalam segala hal dalam hidupnya ketika merawat atau memelihara Perkutut Aji Wisnumurti itu sendiri. Dalam video ada seekor perkutut di sini. Akan saya jelaskan berdasarkan kemampuan penglihatan dan keilmuan yang saya miliki. Adalah Perkutut Aji lokal alam asli yang memiliki 3 katurangan yang ada dalam video, yaitu Wisnumurti, Rondosmoyo, Pedaringan Kebak Kalung Kemben. Sedangkan untuk kodam Perkutut Aji Wisnumurti ini memiliki 2 sosok kodam penunggu gaib yang menunggu perkutut itu sendiri, yaitu sosok berupa kakek pertapa berpakaian putih, rambut digelung dan sebagian berambut panjang sepunggung, dan duduk bertapa ditemani sosok seekor harimau loreng kuning yang besar. Untuk angsar daya tuah yoninya, Perkutut Aji Wisnumurti ini dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya, dapat menambah daya pengasihan, kawibawaan, dan karisma, membuat siapapun jadi asih segan dengan sendirinya, mudah dalam meniti karir pekerjaan apapun, dapat meningkatkan derajat hidup pemilik, mudah dalam mencari rezeki, mudah mendapatkan ilham petunjuk dalam diri untuk menghadapi masalah apapun di dalam hidupnya, serta bijak dalam bertutur kata, cerdas dalam memimpin dan mengambil keputusan apapun, dapat menambah kepekaan insting dan intuisi dalam diri pemilik, dapat menjadi pelindung gaib dari kiriman serangan makhluk gaib jahat apapun, seperti contoh santet. Asal usulnya dahulu perkutut ini
tinggal di sebuah sumber mata air yang jernih, yang lumayan besar, yang ada di pegunungan, dekat dengan rumpun pohon bambu. Bambunya berwarna wulung hitam legam. Generasi dari perkutut Aji Wisnumurti ini adalah, jika dilihat secara visual, gaib turunan ketiga hingga munculnya perkutut Aji ini. Begitulah semuanya ya guys. Kebesaran yang terjadi tercipta di alam semesta ini adalah mutlak hanya milik Allah Sang Maha Pencipta. Tentu semuanya yang terjadi hanya atas seizin Allah Sang Maha Pencipta juga ya guys. Oke, demikianlah ya guys penjelasan semuanya tentang perkutut Aji Wisnumurti. Jayalah dunia perkututan di Indonesia. Salam Kung Mania. Semoga bermanfaat buat semuanya, siapapun saja, tentang penjelasan perkutut Aji Wisnumurti ini. Amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh dengan kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.